Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang umum dan konstruksi peningkatan atau pemeliharaan fasilitas sesuai dengan teknis standar dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Tri Mulyono MT, mata kuliah Rekayasa Fasilitas Pelabuhan. Profil anggota kelompok ini yaitu ada yang pertama dari Valdi dan Suaragani, terus ada Sakna Zetalia, ada Daniel Rudolf Venalampir, terus ada saya sendiri, itu Desi Rokiani, Muhammad Anana Behaki. Lingkup aplikasi. Standar teknis diterapkan pada pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan pelabuhan dan pelabuhan fasilitas di Jepang. Seperti yang ada di gambar 1.1.1. Menunjukkan struktur hukum standar teknis untuk pelabuhan dan harbor fasilitas di Jepang yang ditetapkan oleh hukum pelabuhan dan pelabuhan yang terdiri dari peraturan menteri serta pemberitahuan publik dan juga disahkan pada Juli 2007 dilengkapi dengan komentar. Ya, bisa dilihat gambarnya. Itu ada kayak hukum pelabuhan dan pelabuhan tuh pasal 52 ayat 2 yaitu standar teknis untuk fasilitas pelabuhan dan pelabuhan. Kemudian ada hukum pelabuhan dan pelabuhan perintah penegakan pasal 19 yaitu fasilitas tunduk pada standar teknis. Kemudian ada hukum pelabuhan dan pelabuhan peraturan penegakan pasal 28 yaitu ketentuan fasilitas dikecualikan dari cakupan. Itu ada standar teknis peraturan menteri serta pemberitahuan publik dengan komentar. Kemudian komentar terutama memberikan penjelasan kepada para insinyur tentang latar belakang dan dasar untuk publik melihat. Selain itu, catatan teknis ditambahkan pada banyak subbagian untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan terperinci informasi. Mereka dimaksudkan untuk membantu insinyur dalam merancang fasilitas dengan menyajikan penjelasan penyelidikan metode dan atau standar terkait contoh spesifik struktur dan bahan terkait lainnya. Nah, kemudian ada definisi istilah. Istilah-istilah yang didefinisikan selanjutnya termasuk yang didefinisikan dalam pasal 1 Peraturan Menteri dan yang didefinisikan dalam pasal 1 dari pemberitahuan publik. Istilah lainnya adalah yang digunakan dalam standar teknis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Daniel. Untuk Daniel dipersilakan. Berbagai istilahnya, seperti satu, tindakan tidak sengaja, situasi yang tidak sengaja, gelombang yang tidak sengaja, probabilitas keterlampauan tahunan, fasilitas penanganan kargo, nilai karakteristik, 7 konstruksibilitas, 8 nilai desain, 9 situs desain, 10 desain kehidupan kerja, 11 kemungkinan pertemuan, 12 biaya total yang diharapkan, 13 kualitas yang terhadap insiden yang tidak disengaja, 14 fasilitas pelayanan kapal, 15 keadaan batas kelelahan, 16 efek propagasi gerakan tanah, 17 fasilitas tahan gempa yang tinggi, 18 gerakan tanah gempa level 1, 19 gerakan tanah gempa level 2, biaya siklus hidup, batas desain status, fungsi keadaan batas, maintenance ability, 24 tingkat pemeliharaan, 25 fasilitas tambatan, 26 faktor parsial. Lanjut, Des. Desi. 27 kriteria kinerja, persyaratan kinerja, verifikasi kinerja, tindakan permanen, situasi permanen, sarana transportasi pelabuhan,
fasilitas pelindungan untuk pelabuhan, variabel acak, metode desain berbasis kendala, 36 indeks kendalaan, 37 pemulihan, 38 periode kembali, 39 keamanan, 40 faktor sensitivitas, 41 kemampuan melayani, 42 status batas servis, 43 efek situs, 44 efek sumber gempa, 45 fasilitas penyimpanan, 46 probabilitas kegagalan sistem, 47 kendala sistem, 48 target tingkat keamanan, 49 status batas pamungkas, 50 tindakan variabel, 51 situasi variabel, 52 gelombang variabel, 53 water waste dan cekungan. Lanjut, Des. Sistem desain berbasis kinerja. Pada gambar 1.31 menunjukkan kerangka dasar desain berbasis kinerja fasilitas. Standar tingkat yang lebih tinggi dalam sistem ini pada gambar tersebut. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Tingkat pertama yaitu tujuan, tingkat kedua itu persyaratan kinerja, tingkat ketiga kriteria kerja, dan tingkat paling terakhir adalah persyaratan. Des. Klasifikasi persyaratan kinerja. Demi kenyamanan persyaratan kinerja ditentukan oleh Peraturan Menteri Teknis Standar, diklasifikasikan menurut berbagai fasilitas yang berlaku, kinerja atau kategori kinerja, dan diizinkan tingkat kerusakan. Berbagai fasilitas sarana berlaku apakah persyaratan kinerja adalah fasilitas demi dasar, fasilitas atau umum untuk semua fasilitas. Lanjut, Des. Aduh, nggak kelihatan. Des. Nah, nih. Persyaratan kinerja. Persyaratan kinerja adalah yang diperlukan untuk fasilitas untuk mencapai tujuan. Itu termasuk di kinerja pada respon struktural dan dimensi struktural, kemampuan konstruksi, kemampuan pemeliharaan, dan lain-lain fasilitas. Kinerja respon struktural, fasilitas, dan disklasifikasi ke dalam 3 kategori sesuai dengan yang diizinkan tingkat kerusakan. 1. Service, 2. Restorability, dan 3. Keselamatan. Berikut ini merangkum konsep-konsep dasar tentang persyaratan kinerja untuk fasilitas pelabuhan. 1. Untuk tindakan permanen dan variabel dengan probabilitas terlampaui tahunan sekitar 0,01 atau lebih. Dasar persyaratan adalah servis. Adapun tindakan yang tidak disengaja dengan probabilitas terlampaui tahunan sekitar 0,01 atau kurang, kemampuan kinerja baik dari kemudahan servis, pemulihan, atau keamanan dengan mempertimbangkan fungsi yang diharapkan dan fasilitas yang disignifikan. Lanjut, Des. Namun persyaratan kinerja berikut untuk kemampuan konstruksi dan pemeliharaan adalah faktor yang umum untuk semua fasilitas. 1. Konstrukabilitas, yaitu kinerja yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas terlihat di bagian 1 bab 2. Bagian 2 pembangunan fasilitas subjek untuk standar. Maintenance ability, yaitu kinerja yang diperlukan untuk memelihara fasilitas, merujuk pada bagian 1 bab 2 pasal 3 pemeliharaan fasilitas sesuai dengan standar teknis. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Rivaldi.
Di. Selanjutnya ada tindakan. Tindakan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, terutama menurut riwayat waktu dalam jumlah dan resiko sosial terhadap ditanganinya tindakan permanen, variabel, dan tidak disengaja. Kategori tindakan permanen, tindakannya berat sendiri, tekanan tanah, tindakan lingkungan seperti tekanan suhu, korosi, pembukuan, dan pencairan, dan lain-lain. Kedua ada kategori tindakan variabel. Tindakannya gelombang, angin, ketinggian air, atau tingkat pasang, biaya, tambahan, kargo, atau kendaraan. Aksi karena kapal berlabuh atau menarik, gerakan tanah, gempa level 1, dan lain-lain. Ketiga ada kategori tindakan tidak disengaja. Tindakannya tabrakan dengan kapal atau objek lain kecuali saat berlabuh, kebakaran, tsunami, gerakan tanah, gempa level 2, dan gelombang tidak disengaja, dan lain. Next. Lewat Des. Kriteria kinerja. Next Des. Yang tadi. Nah, kriteria kinerja untuk fasilitas yang tunduk pada kriteria kinerja untuk fasilitas yang tunduk pada standar teknis sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan publik ini dapat digunakan sebagai persyaratan untuk verifikasi persyaratan kinerja. Hal yang sama berlaku untuk kriteria kinerja tidak ditentukan dalam pemberitahuan publik ini, tetapi terbukti memenuhi persyaratan kinerja fasilitas yang tunduk pada standar teknis. Next. Verifikasi kinerja. 1. Verifikasi kinerja. Fasilitas yang tunduk pada standar teknis harus dilakukan dengan menggunakan metode yang dapat memperhitungkan tindakan terhadap fasilitas, persyaratan layanan, dan ketidakpastian kinerja. Fasilitas yang bersangkutan atau metode lain yang memiliki keandalan tinggi. Kedua, verifikasi kinerja. Fasilitas yang tunduk pada standar teknis pada prinsipnya harus dilakukan dengan melaksanakan item berikutnya dengan mempertimbangkan situasi di mana fasilitas yang bersangkutan akan dihadapi selama masa kerja desain. Next. Metode verifikasi kinerja yang direkomendasikan untuk situasi desain individual. Di sini ada situasi permanen, variabel situasi, dan di bawah situasi permanen variabel itu ada berat sendiri, tekanan tanah, angin, gelombang, tekanan air, aksi karena kapal berlabuh atau tarik, biaya tambahan, dan juga ada gerakan tanah gempa level 1. Di bawah berat sendiri tekanan tanah itu ada metode desain berbasis keandalan atau sebagian metode faktor dan lain-lain, dan juga ada metode uji model atau metode uji in situ. Dan di bawah gerakan tanah gempa level 1 itu ada metode desain berbasis keandalan dan metode analisis numerik atau non-linear analisis respon seismik dengan mempertimbangkan interaksi dinamis antara tanah dan struktur, dan juga ada terakhir metode uji model. Next. Metode verifikasi kinerja yang direkomendasikan untuk situasi desain individual, yaitu ada situasi yang tidak disengaja, di bawahnya ada tabrakan dengan kapal, tsunami, gerakan tanah, gempa level 2, gelombang yang tidak disengaja, dan di bawah tabrakan dengan kapal itu ada metode analisis numerik, dan juga ada metode uji model atau metode uji in situ. Next. Metode desain berbasis keandalan. Metode desain berbasis keandalan adalah metode di mana kemungkinan kegagalan fasilitas dievaluasi menggunakan teknik berdasarkan
teori probabilitas dan terdiri dari tiga tingkat desain yang sesuai dengan metode evaluasi. Yang pertama ada evaluasi dilakukan dengan probabilitas kegagalan PF struktur pada level 3 level tertinggi dengan keandalan indeks P pada level 2 dan dengan persamaan verifikasi kinerja menggunakan faktor parsial Y pada level 1 level terendah. Selanjutnya akan dibacakan dengan Baihaqi. 3 tingkat dalam metode desain berbasis reliabilitas. Tingkat desain, persamaan verifikasi kinerja, parameter evaluasi. Tingkat 3, PFT lebih besar sama dengan PF per PF, probabilitas kegagalan. Tingkat 2, BT lebih kecil sama dengan B per B, per indeks keandalan. Tingkat 1 ada RD lebih besar sama dengan SD per SD, nilai desain. Next. Pemeliharaan fasilitas tunduk pada standar teknis peraturan menteri. Pemeliharaan fasilitas tunduk pada standar teknis pasal 4. 1. Fasilitas yang tunduk pada standar teknis harus dijaga secara pemerli sesuai dengan program pemeliharaan mereka untuk memenuhi persyaratan kinerja mereka melalui kehidupan kerja mereka. 2. Pemeliharaan fasilitas yang tunduk pada standar teknis harus dilakukan sambil mempertimbangkan kondisi lingkungan, kondisi penggunaan, dan kondisi lain yang fasilitas yang bersangkutan sedang dikenai. 3. Untuk pemeliharaan fasilitas yang tunduk pada standar teknis, pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan dan kegiatan lainnya harus dilaksanakan dengan tepat pada evaluasi komprehensif berdasarkan hasil inspeksi dan diagnosis kerusakan, degradasi, dan perubahan lain dalam keadaan fasilitas yang bersangkutan secara keseluruhan. 4. Untuk pemeliharaan fasilitas yang tunduk pada standar teknis, tindakan pencegahan keselamatan yang tepat harus dilakukan yang mencakup seperti menetapkan manual operasional yang terdefinisi dengan baik dan metode lainnya. Pencegahan bahaya untuk memastikan penggunaan yang aman dari fasilitas yang bersangkutan dan fasilitas lain di sekitarnya. 5. Persyaratan selain yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya untuk pemeliharaan fasilitas yang tunduk pada standar teknis harus disediakan oleh pemberitahuan publik. Lanjut. Program pemeliharaan dan perencana terkait pasal 2. 1. Pemilik fasilitas yang tunduk pada standar teknis biasanya harus menyiapkan rencana pemeliharaan. Next. 2. Rencana pemeliharaan biasanya menentukan subjek yang tercantum dalam berikut. Konsep dasar umum kerja desain dari fasilitas yang bersangkutan dan pemeliharaan fasilitas secara keseluruhan dan anggota struktural mereka. Pemeliharaan dan diagnosis yang direncanakan dan tepat dari kerusakan, degradasi, dan perubahan lain dalam keadaan fasilitas yang bersangkutan. Pekerjaan pemeliharaan yang direncanakan dan tepat pada kerusakan, degradasi, dan perubahan lain dalam keadaan fasilitas yang bersangkutan. Upaya pemeliharaan selain yang tercantum dalam 3 item sebelumnya yang diperlukan untuk menjaga fasilitas yang bersangkutan dalam keadaan baik. 3. Perumusan penentuan perencanaan pemeliharaan harus mempertimbangkan kondisi di mana fasilitas yang bersangkutan ditempatkan berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri seperti kondisi sebagai umur kerja desain, karakteristik struktural, karakteristik material, tingkat kesulitan dalam inspeksi, diagnosis, pekerjaan pemeliharaan, tingkat pentingnya fasilitas yang bersangkutan, dan sebagainya. 4. Untuk merumuskan rencana pemeliharaan, disarankan untuk berkonsultasi dengan para ahli yang memiliki pengetahuan teknis tentang pemeliharaan seperti kerusakan pada fasilitas yang bersangkutan, inspeksi
inspeksi dan diagnosis kerusakan, degradasi, dan perubahan lain dalam keadaan fasilitas yang bersangkutan. Evaluasi komprehensif pemeliharaan seluruh fasilitas, pekerjaan pemeliharaan, dan lainnya. Namun, hal di atas tidak berlaku untuk kasus-kasus di mana orang-orang yang bertanggung jawab atas program pemeliharaan adalah para ahli di bidang ini. 5. Rencana pemeliharaan biasanya harus dimodifikasi bila diperlukan oleh perubahan dalam penggunaan fasilitas yang bersangkutan atau inovasi dalam teknologi pemeliharaan. Ketentuan item ketiga dan keempat berlaku untuk memodifikasi program pemeliharaan. Tingkat pemeliharaan fasilitas tunduk pada standar teknis. Di sini ada klasifikasi dan konsep menangani kerusakan dan kerusakan. Tingkat pemeliharaan 1 menerapkan langkah-langkah tingkat tinggi terhadap kerusakan dan kerusakan untuk mencegah fasilitas khawatir karena gagal memenuhi persyaratan kinerja selama kehidupan kerja desain mereka. Kedua, pemeliharaan tingkat 2 sering menerapkan langkah-langkah skala kecil pada tahap kerusakan kecil dan kerusakan untuk mencegah fasilitas yang bersangkutan gagal memenuhi persyaratan kinerja selama kehidupan kerja mereka yang mengecewakan. Pemeliharaan tingkat 3 memungkinkan tingkat degradasi kinerja tertentu dalam SUPI pertemuan persyaratan kinerja dan menerapkan langkah-langkah skala besar sekali atau 2 kali desain kehidupan kerja untuk menangani kerusakan dan degradasi ex post facto. Next, pemberitahuan publik untuk pemeliharaan. Yang pertama, pemilik fasilitas yang tunduk pada standar teknis biasanya harus mengambil langkah-langkah yang ditentukan dalam item berikut sebagai langkah-langkah untuk memperjelas metode operasional yang disediakan dalam keempat. Pasal 4 Peraturan Menteri dan langkah-langkah keamanan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi alam, status penggunaan, dan kondisi lain di mana fasilitas yang bersangkutan ditempatkan. Yang pertama, penunjukan orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menerapkan langkah-langkah yang bersangkutan sebelum dan sesudah pengoperasian fasilitas yang bersangkutan. Yang kedua, penunjukan orang yang bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga fasilitas yang bersangkutan dengan aman dan bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah yang bersangkutan dalam cuaca buruk. Yang ketiga, pengembangan aturan operasional yang diperlukan untuk menjaga fasilitas yang bersangkutan dengan aman atau konfirmasi aturan operasional yang disiapkan oleh Badan Pengelola Fasilitas selain fasilitas tersebut, ditentukan dalam 2 item sebelumnya. Kedua, langkah-langkah yang diberikan dalam item sebelumnya biasanya harus diambil oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional untuk memastikan keamanan fasilitas yang tunduk pada standar teknis dan fasilitas sekitarnya yang digunakan secara integral dengan saling menguntungkan hubungan operasional. Pemeliharaan fasilitas out of service tunduk pada standar teknis. Tindakan yang tepat harus diambil seperlunya pada fasilitas di luar layanan yang tunduk pada standar teknis sebagai penghapusan mereka. Pemeliharaan yang tepat memastikan keselamatan daerah tetangga mereka untuk mencegah fasilitas yang bersangkutan menghalangi pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan pelabuhan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di sesi tanya jawab buat teman-teman yang mungkin kurang paham sama beberapa dari presentasi kita, bisa langsung ditanyakan aja ya. 3 menit dari sekarang. Terima kasih, ditunggu. Mau nanya dong. Boleh, siapa? Saya Anita dari kelompok 11. Mau nanya, verifikasi kinerja itu bagaimana sih? Oke, jawabannya kita tampung dulu. Ya, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Terima kasih Anita. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak?
Ayo yang mau ditanya lagi. Mungkin udah nggak ada yang nanya lagi ya. Bahwa pertanyaan dari Anita tadi akan dijawab oleh teman saya, yaitu akan dijawab oleh Rivaldi. Untuk Rivaldi dipersilakan. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Jadi, verifikasi kinerja itu adalah tindakan untuk memverifikasi bahwa kriteria kinerja terpenuhi, tidak ada metode tertentu bersifat wajib. Untuk itu, metode verifikasi kinerja aktual, probabilitas kegagalan yang diizinkan, deformasi yang diizinkan, batas, dan lain-lain. Gimana, Anita? Oke, makasih ya. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya mungkin udah nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau ditanyain tapi belum sempet untuk sekarang, bisa ditanyain lewat chat pribadi ya. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.